Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Pak Guru doakan kalian sehat selalu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi IPS kelas 9 tentang ekonomi kreatif. Bersama saya, Pak Yudi, guru IPS-mu. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah 1. Menjelaskan konsep ekonomi kreatif. 2. Mengidentifikasi subsektor industri kreatif. 3. Mencontohkan macam-macam ekonomi kreatif. Dan 4. Mendeskripsikan upaya pengembangan ekonomi kreatif. Nah, apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreativitas menurut Supyadi adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Ekonomi kreatif itu sendiri merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Dalam pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah mendorong kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis yang mendukung industri kreatif dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, ada 14 subsektor industri kreatif. Pertama adalah periklanan. Nah, periklanan ini berkaitan dengan jasa periklanan, baik itu iklan dalam bentuk brosur, iklan di televisi, papan reklame yang sering kita lihat di jalanan. Subsektor yang kedua adalah subsektor arsitektur. Nah, hal ini berkaitan dengan desain bangunan, baik level mikro maupun makro, misalnya desain taman, desain bangunan, desain jembatan, ataupun penataan kota. Lalu sektor yang ketiga adalah sektor pasar barang seni. Nah, hal ini terkait dengan keberadaan pasar seni kerajinan maupun pasar barang antik. Lalu sektor kreatif yang keempat adalah sektor kerajinan. Hal ini diantaranya adalah seperti kerajinan pahat, lukisan, kerajinan ukir, mulai dari desain awal sampai penyelesaian produk. Yang kelima adalah desain yang berkaitan dengan kreasi desain grafis melalui komputer, desain interior, desain produk, desain pengepakan, jasa pengepakan, desain industri, dan produksi kemasan. Lalu yang keenam adalah fashion atau pakaian, berkaitan dengan desain pakaian, desain jilbab diantaranya, kemudian produksi pakaian, aksesoris pakaian, serta distribusi dari pakaian itu sendiri. Lalu yang ketujuh adalah video, film, dan fotografi, diantaranya adalah menghasilkan foto-foto dari fotografi, kemudian pembuatan film, festival film itu sendiri, pembuatan skrip, dubbing maupun sinematografi, termasuk dalam hal ini adalah distribusi dari hasil film maupun fotografi. Lalu yang kedelapan adalah games. Hal ini berkaitan dengan kreasi dan produksi dalam permainan games di komputer, baik itu yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Selanjutnya adalah subsektor yang ke-9 terkait dengan musik. Hal ini berkaitan dengan penciptaan musik, rekaman lagu, pertunjukan musik atau konser, termasuk dalam hal ini adalah reproduksi atau covering, serta distribusi dari rekaman suara. Kemudian yang ke-10 adalah seni pertunjukan, baik itu pertunjukan seni tari, wayang, teater,
opera, musik, termasuk dalam hal ini adalah tata panggung dan pencahayaan. Lalu yang ke-11 adalah usaha penerbitan dan percetakan. Termasuk dalam hasil ini adalah penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, maupun konten digital. Kemudian yang ke-12 adalah pengembangan software teknologi informasi. Dalam hal ini bisa berupa Android, Apple, JavaScript, HTML5, artikel Storyline, termasuk Google Classroom yang digunakan dalam pembelajaran daring. Lalu yang ke-13 adalah broadcasting, berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi seperti acara kuis, reality show, infotainment, maupun acara radio di radio. Lalu yang terakhir, subsektor industri kreatif ke-14 adalah riset dan pengembangan, berupa usaha inovatif menemukan temuan baru ilmu dan teknologi, termasuk mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi dalam perbaikan produk dan kreasi produk baru. Nah, dicontohkan seperti di gambar adalah penelitian di bidang obat-obatan maupun teknologi baru di bidang kedokteran. Nah, anak-anak, bagaimanakah cara pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif? Yang pertama, pemerintah akan menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan ekonomi kreatif. Insentif ini diantaranya adalah memberikan bantuan dana maupun fasilitas agar masyarakat bisa memacu pertumbuhan ekonomi kreatif. Lalu yang kedua adalah membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga. Kemudian yang ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif. Nah, kita tahu bahwa pelaku industri kreatif tidak dapat berkembang jika tidak ada program yang komprehensif dari pemerintah. Nah, kemudian yang keempat adalah memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri dan kreatif, terutama dalam hal supaya tidak ada pelanggaran hak cipta di sana. Lalu yang kelima adalah penggunaan teknologi melalui program kemitraan, baik kemitraan pemerintah maupun lembaga swasta. Yang keenam adalah menyelenggarakan festival ekonomi kreatif. Festival ekonomi kreatif ini bisa kita temukan di beberapa daerah. Kemudian yang terakhir adalah fasilitasi kegiatan ekonomi kreatif. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah materi tentang ekonomi kreatif. Nah, Pak Guru akan memberikan tugas rumah untuk kalian. Coba perhatikan lingkungan sekitar dan tempat tinggalmu. Temukan satu kegiatan ekonomi industri kreatif di sekitar tempat tinggalmu. Fotokan kegiatan tersebut, lalu berikan keterangan di bawah foto tersebut. Foto dapat dikirimkan melalui grup WA anak-anak ya. Nah, ini adalah satu contoh. Ada kerajinan pahat cobek batu. Nah, kerajinan pahat cobek batu ini kalian fotokan, kemudian berikan keterangan di bawahnya, lalu dikirim di grup WA. Kalian bisa cari contoh lain, satu foto saja. Nah, demikian anak-anakku sekalian, Pak Guru ucapkan selamat belajar, selamat menonton video, dan selamat mengerjakan tugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So many pieces all back together now. What's your vision?